kan buat tim Liquid ID. Ya. Waktu mereka ketemu dengan tim Spirit ya? Spirit, betul. Dipakai dengan one shot loh, itu padahal cuma Fanny yang track lurus. Bukan yang bener-bener Main kabel gitu kan. kabel gitu. Nah itu kayaknya yang jadi pertimbangan sih, kayak Fanny harus di-ban gitu loh. Yap, kita lihat ya udah. Fanny Joy udah pasti. Ya udah, Udah pasti. tidak perlu kita berdebatkan kalau gitu. Harusnya di series ini Liquid lawan Fnatic Onyx, yang second pick udah pasti ban Fanny Joy pada tamu ya. Dan first pick itu selalu punya keuntungan pokoknya. Ya, aku lebih pengen ngeliat Chusin-nya di adu nggak sih buat Chusin? Cuma nih Alpha juga masuk loh ke prioritas band. Berarti dia pengen nutup hero-nya Favian dan dia bakal first pick Suyo di sini. Oh. Fnatic Onyx PH-nya. Benar-benar. Dia benar-benar make sure buat King Kong. ya make sure benar-benar matiin hero poolnya Favian. Ya, mereka butuh winning matchup buat King Kong juga ya, karena King Kong emang Kickstarter juga untuk Fnatic Onyx PH. Mereka juga ban Hilda. Waduh. Karena itu pressure yang diberikan sama Aran dari Hilda juga dan Yves. Emang hero yang sangat kuat di tangan Yeskiel. Yep. Positioning yang enak banget, tinggal buka catur, tinggal buka kotak. Dan mereka bakal main di belakang dari real world manipulation itu. Ya ini ada Chusin nih berarti. Sudah pasti. Ya mau gak mau ya? Template. Template banget. Iya, Tiga nih yang sering di-ban juga. Template second pick sekarang Fanny, Joy, Zuxin. Iya. Ya tapi kalau dilihat-lihat ya kenapa selain band Alpha tadi alasannya adalah untuk Suyo, aku pun setuju untuk Suyo. Tapi kayaknya lebih spesifik untuk nge-delete Matildanya juga secara nggak langsung. Karena tanpa adanya Alpha ya Matilda juga udah pasti bakal ke-delete gitu loh. Apalagi udah gak ada Hilda juga, gak ada Yves juga. Gak ada alasan kenapa Matilda harus di-pick gitu loh. Tapi masih ada Fredrin. Xbox. Ya Xbox. mungkin itu satu-satunya alasan. Ya. Xbox Matilda ya benar. Itu satu-satunya alasan udah. Itu dia. Ya, Ben Chusin. Tapi kayaknya Xbox ini bakal muncul kalau Fnatic Onyx Filipina yang start duluan nih untuk bawain High Loss. Iya, High Loss. Ya, Hero-hero. betul. Mereka pasti kalau misalnya bawa hero-hero yang HP percentage, mereka pasti bakal bawa Xbox kayak juga. Tapi menurut aku ini paling make sense udah versus Suyo karena Bruno Granger pasti open dan mereka Bakal adu. bakal adu lah Iya. pasti for Iya. sure. Ranger, Bruno, Itu dia. Suyo udah Ya, pasti Suyo. buat King Kong. Ya, karena buat early kalau mau trade dengan Suyo wah mahal banget ya. 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 Kayak Soul Sphere-nya dia di hold aja tuh udah sedalam itu damage-nya, HP-nya balik. Terus isi Turan juga, Evil Queller. Benar, intinya lu punya objektif prio juga ya, pakai mini retribution yang lu punya, terus ya ada escape, ada damage yang juga cukup gila lah di tangan Suyo. Jadi emang ini priority bagi King Kong. Banget. Nah ini menurut aku tim Liquid bakal prioritas Chou juga harusnya karena melihat Onyx juga flex kan, Kirk sama Briscoe Chou-nya juga Ya. mengerikan. Tapi dengan apa kita nggak tahu. Mungkin Liquid juga bisa bilang ya lu pilih lah pick MM yang lu mau, gue tinggal yang satunya lagi kan hitungannya. Lihat tipe ketiga ya. Iya, lihat tipe ketiga bisa aja. Oh mereka Granger Chou ya. Aku lebih setuju emang Granger Chow-nya duluan Iya. diamankan. Kenapa? Karena nanti pick ketiganya baru kalau misalkan emang ada Bruno ya. Iya. Dan mungkin ada satu tipe hero yang nggak bisa dive, Farsha bisa langsung Farsha jatuh. ya. Iya. Setuju. Farsha terpick ya buat tim Liquid ID. Setuju. Bagus banget soalnya. Harusnya dan mereka bisa main combo gak sih nanti? Farsha Granger ya, Iya, Farsha Farsha Granger. itu main dari jauh. betul itu. Bener, Sky Pierce combo ya. Mematikan. itu poking combo banget. Tapi kalau misalnya mereka ambil Farsha, gue expect mereka di second phase nanti bakal nge-ban Valentina gak sih? Biar nggak bisa steal tapi Loi udah langsung nge-lock Loi aja. Ini udah obvious banget ya. Ya, Udah obvious banget ya. Super Prince dengan hero powernya juga. Kita tahu kapasitas dia bisa membawakan Brave Smite, bahkan Warcry waktu itu sebagai core satu-satunya. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan nanti pick ketiganya akan tetap Farsha. menuju ke arah Farsha. Nih, oke. Hayabusa. Ayabusa. Oke. Favian Haya. Classy. Favian. Classy banget picknya. Ya benar. Tapi- Hai juga bagus sih untuk Iya. bisa target Iya. ke belakang buat Iya. cari Loi-nya. Cuman ya Benar. early damage-nya nih yang harus diwaspadai jangan sampai kena ganking di awal Ya. dulu. Nah itu sih, setidaknya mungkin dari early game yang kemarin udah ada referensi pertandingannya. Waktu one shot ketemu sama Sekais, yang dimana Hayabusanya ternyata menang Bush. Dan alhasil dia ketika 1v1 dengan Warcry, dia lebih memberikan damage yang pasti gitu. Oke, masuk ke arah banning nih berarti buat sekarang. No. Ada Tigreal yang di take out karena ya Hero power dari Implosion. Hero Widi juga kemarin pakai Tigreal juga bagus banget. Mungkin Tigreal Edit, Iya. Tigreal edit. Edit. biar Tigreal make sure Edit, ya ya. kalau Kirknya nggak dapetin hero yang punya damage juga. Bener. Tapi kalau Idit menurut aku karena dia udah pick Chou agak sayang nggak sih Bi? Karena menang matchup. Jadi Sebenarnya iya. jadi kayaknya kan ini juga Chou-nya kemarin kita udah kasih lihat juga kan kalau Aran ternyata bisa main Chou juga nih. Sebelumnya juga ya. Sebelumnya kan nggak pernah tuh Aran main Chou kan Iya, hitungannya. iya. Harusnya mereka tetap mungkin ban chip Ya, untuk ban chip dulu sih. ini nenggulangin biar atau enggak hero magenya Jack Skill. Novaria. Kira nembak-nembak ya, Ya, nembak-nembak udah mulai Nova dihilang. Nova Farsha mungkin. Ya masih ada Farsha, masih ada Xavier juga. Iya. Atau Cecilion? Gue mikir Cecilion juga untuk nama poking juga bareng Grangernya. Oh. Tapi itu kayaknya ya Dua hero yang butuh stack ya. masih agak- possible. agak Tapi ya tricky sih. itu tricky dan harus kinda apa ya kayak Scaling. scaling lo harus bergantung pada late game juga. Jadi emang agak susah kalau misalnya Obvious. lo kalah. obvious, oke. Ya.
biar nggak dipegangin Hayabusanya di Betul, turtle. betul. Apalagi ada 3 hero yang bisa dash ya dari 3 pick awal TLID. Jadi akan sangat mudah sekali untuk men-trigger bagaimana pasif Demonic Force. Demonic Force bisa di-trigger, nanti basic attack-nya enhance terus. Povius bisa men-trigger juga Infernal Pursuit. Good pick, very good pick. Ya, tapi kalau ada Hellas berarti Gatot Kaca juga lepas nih sekarang. Ya betul. Gatot Kaca, terus siapa lagi? Khalid mungkin buat di early, cukup merepotkan. Khalid Loi strong sih om. Iya, Khalid. Early gamenya itu di midnya opresif banget kan karena ngepoknya gampang. Atau yang kemarin kita lihat Nge-freeze gampang. Yang freeze gampang contohnya juga. SRG, Johan. Main pick off. Main pick off level 2 udah aktif Buat kan langsung nge-punish dengan Loi. Hayabusanya juga ya. Karena Hayabusa early nggak boleh kalah. Ya, tapi ngelawan Chow sih kayaknya bukan good option. Iya. Ya, jauh headnya agak sedikit direpot. Edit, pasti tetap. edit Edit ya, ya. Tapi edit. hero power lah ya. Emang hero power udah hero power. hero power. Udah jadi kayak nggak perlu diragukan lagi kayaknya untuk Kirk. Tapi tinggal aspeknya dan Brusco. Apa ya? Si Garut Kaca. Gatot Gatot Kaca. sih harusnya. Ya. Lumayan bisa megang soalnya kan, unbreakable. Yap. Itu dia. Butuh badan juga soalnya. Butuh badan. Gatot Kaca. Yap. Tapi Tapi kalau picknya terakhir, Xavier yang bagus. Savior. actually ya, tapi agak harus aware sama Gatot Kacanya aja sih positioningnya ya. Dan apalagi mereka ada Loi kan yang bisa langsung TP ke belakang buat injure Xavier-nya. Savior Tapi- fragile banget. Harusnya ini tim Liquid bakal ngambil pick mid yang bisa ngepoke juga karena ini tipikal Liquid banget sih Bu. Ketika mereka Ya. nge-pick Ranger pasti dipasanginnya sama hero yang ngepoke. Yang ngepok Iya. Parsha. Bisa ngepoke bareng ya. Valen, Parsha. Atau kalau mau lebih safe ya Vex sana sih. Paling safe back sana. Safe. Sana Paling paling safe safe banget banget. sih ya posisinya Paling ya. Kalau Oh, lagi ya. ngerasa kayak kayaknya game 1 nih tes ombak Xavier Waduh, saya paling sebel kena tes limit sama tes ombak itu. Dijadiin tumbal dulu ya Dijadiin game pertama tumbal. nih. Beneran dijadiin ini percobaan. Di grand final numbal. Oh, Lilia. Ya, pok Oh, bagus. iya. Pok damage juga. Saya suka. Oke, komplit sudah berarti untuk game yang pertama kita bakal lihat racikan dari Saint Lucas dan juga Facehugger. Dari game yang pertama bersama caster kita, Ranger Mas dan juga Lim Kochel, take it away. Akhirnya tim Indonesia berkesempatan untuk membawa kembali Piala M Series ke Indonesia. Dan buat seluruh Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, lupakan perbedaan tim yang kalian dukung merah, kuning, hijau di langit yang biru. Semua menjadi satu Sobat Mobile Legends Indonesia. Karena kita akan bersama-sama mendukung tim Liquid Indonesia di Grand Final M6 World Championship. Let's go! Kita akan lihat juga dan satu pesan untuk semua teman-teman juga ya. Mendukung bukan berarti menghina tim lawan. Yes, Kawan-kawan betul. yang kita bangun komunitas yang sehat kita tunjukkan kepada dunia kalau memang Indonesia komunitas yang suportif. Let's go to Land of Down. Kita akan menjadi saksi Grand Final. M6 mampukah kembali Indonesia mengharumkan namanya. By the way dari venue-nya juga udah sama gitu kan. Axiata Arena nih. Yes. Akankah bendera kita lagi-lagi berkibar di sana? Akankah sejarah terulang kembali? Dan tentunya sejarah kali ini akan dipandu oleh Ranger Master juga. Koco pastinya akan mengawal yang akan menemani kalian sampai nanti adanya champion untuk M6. Alright, tapi buat kalian semua jangan lupa M6 Pass. Ini udah lewat dari kemarin, tapi kalian gak akan ketinggalan sampai tanggal 29 Desember. Pokoknya jangan sampai kelewatan, karena keseruan M6 kali ini adalah puncaknya, tapi M6 Pass-nya tetap selalu ada. Tapi lihat di depan sana, Brusco. Oh, di sana ternyata nampaknya King Kong berhasil melakukan trigger terhadap seorang Widdy. Flicker trigger yang cukup mahal kalau menurut saya di saat kita akan menuju ke arah Turtle nanti. Iya. Tapi daripada buang kill ngasih ke jungle King Kong lagi kan, itu kayak lebih oke sih. Opsi yang lebih baik gitu daripada tumbang di awal. First Blood soalnya kan. Ya. Mungkin kalau First Blood udah terbuka masih oke. Tapi kalau kita bahas dari emblem nih, udah sangat jelas Impurage ya. Rata-rata dari Suyo user untuk percepat farmingnya. Tapi Warcry untuk Hayabusa yang menarik satu J. Hayabusa kemarin sempat digunakan juga oleh Selangor Red Giant dan first itemnya War X. Oke, tapi dampaknya skill di depan sana. Flick for defensive, mencoba untuk Balikin. kembali ke arah depan, akan dibalikin. Shadow kill. Dengan Shadow Kill, one last hit tidak berhasil mencegah seorang King Kong. King Kong still survive, tapi dampaknya dari seorang Yeskiel, dia juga tidak tumbang. Karena satu poin kill yang sangat berbahaya ketika Yeskiel tumbang. Di saat kondisi nantinya dia tidak di level 4, ini akan memberatkan dia. Wow, 2 flicker berarti J. Oh dapat. Dia tetap berhasil mendapatkan satu jungle di depan sana. Perpasukan dari tim Liquid, mereka standby melakukan fokus terhadap seorang Kirk. Mencoba untuk mengusir, tapi Aran Ivek kali ini dari EXP Lane harus membantu Yeskiel untuk mendapatkan level 4-nya. Ya, sementara di Gold Lane sepertinya akan agak sedikit tenang ya untuk sementara waktu. Yes. Dan tidak adanya 2 flicker nih. Widdy
plus dari Yahskiel. Ini akan sedikit sulit sebenarnya untuk kontes, tapi nggak boleh sampai dilepas juga. No. Mereka tetap harus kasih pressure. Betul, aku setuju banget. Sama satu lagi, kalau misalnya beberapa orang yang ngikutin Kelra dari dulu, Kelra ini benar-benar udah berubah drastis. Kelra dulu berani untuk flicker-flicker ke depan, tuker dirinya sama point kill, tapi kali ini Kelra berubah. Dia lebih tenang, dia lebih bermain dengan safe, dia benar-benar memastikan kalau flickernya itu nggak barter sama dirinya, bahkan dengan keuntungan lebih. Ya. Dan itu yang harus diperhatikan Iron Shiki. Jangan sampai tertrigger. Tapi di depan sana Widdy, apa yang coba dipaksa. Way of Dragon, menuju ke arah yang salah. Langsung di following up the channel kill! Hampir saja berhasil mendapatkan Brusco, tapi lihat dengan adanya Avatar of Guardian 4 defensive dan Super Frames. Coba untuk mempertahankan dirinya. Flicker 4 defensive, tapi Kurt dia bisa terlalu besar. Masih ada sosok dari seorang Yahskiel kali ini. Bahkan first blocknya di tangan dari Kurt. Dan ingat, Kurt terakhir menggunakan edit. No, Fabian one last hit. Gagal untuk mendapatkan Brusco again. Dewi Fortuna berada di pundak Brusco untuk kesekian kalinya. Ya, dan mereka sekarang mulai set up ke arah Turtle yang pertama. Tapi pastinya Fnatic Onyx mereka nggak akan kasih free. Aran di bagian depan yang udah setengah bahkan seperempat. Aran akan coba menurunkan dirinya dengan adanya Turtle. Tidak boleh tertrigger dan itu dia. Turtle tuker Aran. Dan bahkan apakah ini untung dari Shadow Kill mendengar serangan. Point kill yang sangat untuk Fabian. Keberaniannya sangat luar biasa. Karena pertukaran dengan Fabian, kalau dia tertangkap di depan sana itu sangat merugikan dirinya. Ya, setidaknya kali ini sang jungle assassin kita udah mendapatkan satu buah makanan. Satu point kill yang lumayan banget nih untuk nge-boosting lagi network dari early-nya. Dan gua suka banget pergerakan Iron Shiki. Dia join terus, Ji. Yes, dia join terus karena dia itu dia. Dia dengan damage early yang dia miliki, kalau dia nggak join ini akan merugikan para pasukan dari tim Liquid. Sedangkan dari Kelra untuk head-to-head match up di arah gold laner-nya. Ini untuk seorang Iron Shiki akan cukup sulit ketika Kelra langsung fokus menuju ke arah Huskclaw. Betul. Dia benar-benar survive. Ya, sustain-nya bakal enak banget dari landing-nya. Mungkin sebelum adanya ganking nanti entah dari Fnatic Onyx ataupun dari tim Liquid ID juga ke arah gold lane, gue rasa dua-duanya masih aman. Tapi ya ngomongin soal Iron Shiki juga, dari match yang kemarin kita sadar Aaron sudah banyak belajar dengan move-move yang beresiko itu benar-benar nggak ada. Walaupun kemarin Moskov-nya sedikit bikin min satu jantung ya, tanpa lane. Tapi lihat Curve di depan sana, dia dengan Primal Ward. Oh, selesai Primal Ward-nya. Ini nggak menjadi point kill tanpa ada Shadow Kill. Dan ini menguntungkan sekali untuk para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Ini dia. Tim Liquid di depan sana bakal coba ditempatkan seorang Iron Shiki, tapi still survive dengan Purify, tidak tertrigger sama sekali. Masih aman juga. Mahal. Belum ada kerugian sampai saat ini, berarti tidak ada pertukaran juga. Aran sudah mulai join. Oh, Aran tapi sepertinya akan coba dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Revitalize setelah dibuka, tapi Yahskiel! Lihat dia bisa diberikan Avatar Guardian 4 defensive berhasil di-trigger oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan Blackshoes dari Yahskiel Diversion. merubah segalanya. Benar-benar merubah segalanya, dan bahkan King Kong di sana tidak melihat di mana Fabian berada. Dengan satu buah poin, turret membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil melakukan owning di early game. Dan aku jujur, memang early owning kayak ini bagus banget untuk tim Liquid. Tapi mereka jangan lupakan Brusco sih. Dari tadi, mereka lihat Brusco ini berhasil menjadi bait. Ya. Gue lumayan setuju sih, EOG defensifnya 2 kali loh. Itu bisa selamatin dirinya juga. Dan ya ngomongin soal early, rata-rata memang early game ini bukan hanya dari tim Liquid, tapi dari M6 juga. Itu menjadi tren positif untuk beberapa tim, tapi mid to late game-nya itu yang harus benar-benar dikuasain juga. Mid to late game ini akan berbahaya. Kenapa? Kelra kondisinya, dia akan sangat dengan mudah menumbangkan Aran. Dia nggak bakal bisa banget dimakan sama Widdy dengan instan. Trigger terhadap crowd control juga belum ada. Kita melihat di depan sana Kelra, Purify tidak tertrigger sama sekali, bahkan dengan Scaratul Maut sekalipun. Aran di depan sana bakal coba menutup jalan para pasukan dari tim Onyx, Philippine dan Retribution dan King Kong. Soul Server yang on point membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippine mulai membalikan kembali keadaan dengan Turtle yang dia miliki. Walaupun berbagi satu untuk satu, tapi lihat mereka tetap owning dari goldnya. Fabian dia memanfaatkan kesempatan di mana setup Turtle dimulai, dia ambil turretnya. Oke, King Kong mencoba untuk melakukan steal terhadap Orange Buff, tapi nggak bisa dilindungi lagi seorang Widdy. Meanwhile King Kong di depan sana nggak boleh dapetin Widdy karena ini pertukaran yang tidak cukup adil. Orange Buff, Widdy, dan Fabian nggak dapetin apapun di sana. Tapi seenggaknya dia habisin semua jungle bawah, Ji. Kalau dari gold harusnya nggak bakal beda jauh atau mungkin bisa jadi lebih unggul. Oke, tapi dia nggak punya Orange Buff. Dan ketika tidak memiliki Orange Buff, powernya dia akan cukup berkurang. Sekarang gimana caranya dia agak cukup hold, clear, laningnya dibenerin, kalau mau initiate pastikan satu ball point kill. Widdy di depan sana dengan flicker dari Super Friends berhasil mendapatkan positioning, tapi Widdy termakan dan menuju ke Kelra. Tapi ini dia, point kill yang sangat mahal berhasil mendapatkan Kelra. Brusco one by one situation dengan seorang Fabian. Lihat dengan tahan badan dari seorang Iron Shiki dan juga Fabian. Avatar of Guardian berhasil memakan
Menyediakan lagi jalan untuk pulang. Meanwhile di belakang sana Super Friends berhasil menutup ke arah Iron Siki. 2 hilang. Dipecah belah 2. Dan itu dia ketika kita telah memberikan informasi Brusco selalu akan menjadi bait. Ya pertukaran yang kurang baik pasti untuk tim Liquid ID. Walaupun sampai saat ini goldnya juga nggak berbeda terlalu jauh. Mereka sama-sama bisa mengejar Bloody Team Fight. Tidak henti-henti dari keduanya, jual beli serangan. This is grand final bro, semua nggak ada yang mau ngasih celah. Yes, ini adalah grand final. Pertama kalinya untuk kedua belah tim tersebut. Yes. Sama-sama pertama kalinya. Dan terlalu banyak orang baru di M-Series ini. Iya. Ini dan bahkan ini pembuktian Rookie Monster. Dimanapun kalian berada, Sobat Mobile Legends ingat mimpi kalian untuk berada di kejuaraan dunia tidak mungkin. Tim Liquid Indonesia dengan pemain rookie-nya mereka membuktikan mampu ke Grand Final. New Blood, New Hope pastinya. Darah yang baru, ada harapan yang baru. Dan dengan harapan ini diversion. Oke, apakah Indonesia akan menyala? Tapi Pavian. Pavian dengan ada surprise yang diberikan oleh seorang Brusco dan kawan-kawan mereka gagal untuk mendapatkan point kill. Pavian still survive. Satu kelompok Shadow untung tahun dengan Unbreakable. Dan juga kawan-kawan dari tim Fnatic Filipina mereka membuka vision. Akan mereka paksa karena mereka sadar Pavian akan berada di arah belakang. Lihat steal yang dilakukan oleh seorang Kikong. Berhasil dapatkan tambah ada Colt sama sekali dan Brusco kembali menjadi point kill dengan duel of Dragon. Menuju ke arah Kong. Di depan sana Pavian berhasil mendapatkan point kill atas sosok seorang Kara. Meanwhile, lihat tim Indonesia dipukul karena Kara. Free hit, looking for triple kill. The monster from Philippines. Kara berhasil mengamuk. Ini dia dengan positioning yang sangat aman. Hampir terpick off tapi tenang dengan Haskell dan kawan-kawan dengan darah full dia gak bakal bisa dimakan sama sekali. Iya. Wipe out terjadi. Fnatic Onyx Filipina mengamuk. Bait yang sangat-sangat baik. Mereka paksa tadi Lordnya. Kita akan lihat sedikit dari tayangan ulangnya. Dimana tadi udah low HP memang dari Faviannya. Dan ini pressure yang terpaksa. Kelra dengan adanya Malphite Gun, lihat free hitnya. Gak ada satupun yang bisa menyentuh. Even Heron Siki dengan Death Sonatanya. Itu kesulitan banget. Setelah Yehes masih punya Black Shoes, gue pikir bisa untuk debate lagi nih. Tapi ya dia hanya beli waktu doang sih. Ke belakang tadi dan tetap akan tumbang. Lihat, dengan slow apapun yang dimiliki oleh seorang Dino. Yeskel dan Bang Widi dimakan dengan saat instan dan Kalra. The Monster from Philippines. What was situation? Avatar of Guardian. Berhasil mendapatkan Iron Siki. Dengan shadow kill terbagi menjadi 2. Favian gagal untuk mendapatkan apapun yang diberikan oleh para pasukan dari Fnatic oleh Philippines. Minion. Masuk terlalu dalam. Minion. Tapi lihat. One hit. One kill from Kalra. Berhasil benar-benar memaksa tim Liquid. Hampir terwipe out. Kalra dan kawan-kawan kali ini berhasil membuat tim Liquid mereka kehilangan 6.000 gold instan. Tapi gak ada best turret yang hilang sebetulnya, Ji. Ya memang gold diungguli jauh sekali. Hampir wipe out lagi. Kalau tadi wipe out berarti 2 kali wipe out berturut-turut. Wow. Gold langsung dipegang. Tapi kalau kita lihat dari 3 item nih. Blade of Despair udah jadi juga. Untuk Iron Siki pastinya menuju ke next item. Mungkin si Halberd bisa jadi opsi juga. Atau langsung ke arah Malefic Roar. Tapi kalau kita sandingkan dengan gold laner lawannya Kelra. Ini yang dimana memang jadi paling tajir ya bisa dibilang dari Fnatic Onyx Filipina sekarang. Berdasarkan video jadi Win of Nature next item. Setelah jadi Win of Nature, Favian ini harus cari target lain. Dan gue rasa Super Friends ini target yang paling sempurna. Ya, tapi dari tadi semua menuju ke Super Friends. Kalranya free hit. Itu menjadi permasalahan loh, Lim. Karena gue ngeliat gak ada Winter juga Ji, dari Super Friends-nya kan. Jadi itu bisa ditarget sampai saat ini ya. Masih bisa ditarget maksudnya. Ya, dan mereka gak masalah lihat. Recall. Berhasil dikeluarkan oleh Fnatic Onyx Filipina. Terlalu besar. Memang yang bisa kita lihat damage yang diberikan oleh seorang Kelra. Dan bakal lihat 1 hit ke arah seorang Aran. 1 tendangan dari Filipina. Monster dari Filipina Kelra. The Little Monster. Ya, Retribution-nya udah dipakai juga. Tapi karena Lord juga masih butuh waktu untuk spawn, kayaknya ini masih bisa untuk dibeli waktunya oleh teman-teman Onyx Filipina. Win of Nature, Kelra sudah jadi. Ini menjadi mimpi buruk sebetulnya untuk Favian. Kecuali memang nanti bisa debate dulu nih. Entah dengan cicilan Death Sonata mungkin. Dan seperti biasa kalau seandainya Yehezkiel itu bermain high ground defense, mungkin ada solusi untuk para marksman. Tapi ketika Yehezkiel nggak pakai high ground defender seperti Layla dari Lilia sekarang, kayaknya agak susah nih untuk nyentuh ke arah gold lane-nya. Ya nggak kepegang bahkan gold lane-nya. Gak ada yang bisa ke sana soalnya. Gak Front to back soalnya, Ji. Ya makanya kalau kita ngomongin seperti ini. Rex. Tapi ada satu hal yang menurut aku bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Dari tadi aku ngeliat flankingnya Favian itu bagus banget. Cuma memang problemnya adalah gimana follow up damage dealernya. Dia nggak bisa sendiri untuk masuk ke dalam. Shadow kill tuh nggak akan cukup.
terbagi menjadi 5. Dan itu dia yang harus dipikirkan. Untuk gimana deliver damage dari tim Liquid ini semuanya maksimal. Apakah distract terhadap split push? Apakah dia bakal coba kontes di arah objektif? Kayaknya mereka akan coba untuk melepaskan objektif neutral atau Lord di menit ke-12 kali ini. Iya. Udah muncul juga kan Faviana di bagian top lane tadi. Jadi ya udah. Defense, ini pilihan yang lumayan oke. High ground defender, mereka punya Lilia. Dia bisa nge-stacken dari Angry Gloom-nya nanti. Dimanapun Lord ini berjalan. Satu lane bisa dipegang juga oleh Favian. Ini menjadi kabar yang lumayan baik. Tapi diversion, gak berani harusnya sih. Gak. Itu akan menjadi masalah serius kalau seandainya diversion tadi dipaksa ke depan. Tapi purple buff, ini gak bakal dikasih secara free. Bahkan Aran yang terima damage, ini harus mundur. Yes, dia Tinggal. udah gak punya daya apapun Aran. Pertama, tapi satu-satunya yang bisa diandalkan Aran adalah sekarang Glorious Pathway-nya on point ke arah siapa? Ya. Glorious Pathway-nya mau defensif atau menuju ke arah Kelra secara langsung itu nggak masalah, kita bakal lihat. Di bottom lane, BS turret masih bisa dipertahankan oleh para pasukan dari tim Liquid ID. High ground defender underrated. Lilia was a little girl. Kali ini berhasil mempertahankan base turret tapi tidak cukup lama. Karena Kelra di depan sana dengan adanya Malefican dia terlalu kuat. Dan bahkan lihat free hit dari seorang Kelra masih mendapatkan 2 base turret. Glorious Pathway for nothing. Membuat para pasukan dari tim Liquid ID, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontes sekalipun untuk mempertahankan. Widih. Mereka Wild Dragon! On point! Dengan 1 point kill, mereka bisa untuk memberikan kembali Kelra dari pertukaran menuju ke arah seorang Aran. Damage dari seorang Kelra terkuat. Super Prince mencoba untuk melakukan mundur ke arah belakang. Oh no, nggak mundur! Dia gak mundur! Surprise attack! Menuju ke arah bottom lane. Super Prince! Lihat pemikiran yang berbeda, sedangkan Kelra fokus menuju ke arah PS. Dengan minion Oh no! mereka gak peduli apapun yang terjadi. Game pertama didapatkan Fnatic oleh Philippines. Membuka kemenangan untuk game yang pertama. Fnatic Onyx Philippines tampil dengan sangat konsisten. Liquid mereka pegang early-nya, mereka bisa untuk mengejar awalnya. Namun masuk di mid to late game, mereka seakan kebingungan. Defense yang cukup baik masih belum cukup tadi. Kelra satu-satunya masalah, satu nama yang harus diwaspadai, Kelra. Dan tapi tenang, ini masih game yang pertama. Tapi Kelra membuktikan the monster from Philippines, the one and only Kelra. So panelists take it away. Oke, wow. Game pertama yang ternyata masih bisa direbut oleh Fnatic Onyx Philippines. Meskipun tadi secara draft cenderung ke tim Liquid ID ya. Sebenarnya hampir sama sih. 50-50 lah ya. 50-50. bisa dibilang. Cuman early game-nya masih bisa diimbangi juga ya dengan tim Liquid ID. Cuman kita tahu bagaimana kuatnya Gatot Kaca tadi nih. Iya. Iya. Brusco yang ini 3 kali. Tiga ini kali. pemain yang ditargetkan low HP tapi selalu selamat survive. Ya, kita sempat ngobrolin tadi Om. Early game-nya itu kuat banget. Soalnya gue kayak gak terlalu ngeliat pressure yang bisa disematkan sama Chow dari Widhi karena emang Gatot Kaca selalu megangin backline dari TLID dan dari Fnatic Onyx PH, dan bahkan tadi beberapa kali Favian gak dapat chance buat nge-kill, gak dapat chance buat bisa ngelakuin shadow kill karena ada AOG dari Gatot Kaca yang bikin dia invulnerable. Akhirnya shadow killnya jadi kayak percuma banget, meskipun tadi di celah-celah semua itu Favian dapat upper turret sama di bawah juga kan, jadi setidaknya masih ada vision lah dimana mereka pengen main far lane, mereka pengen main split push kayak gitu, tapi tetap aja di team fight Kelra bener-bener dipegang, dilindungin banget lah itu. Protect Mr. President. Lu ada Edith, ada Gatot Kaca, susah banget buat ngejangkau backline-nya. Kalau aku sih mungkin nge-highlight permainan decision cepatnya ala Fnatic Onyx Philippines ya. Kayak tadi pas kalau teman-teman lihat sempat ada movement yang dimana teleportation bareng-bareng, Hayabusanya tiba-tiba kena poke damage, combo duality. Ya walaupun gak kena unbreakable, tapi setelah itu mereka tahu gitu loh, mereka punya Edith yang dimana untuk nge-lord dia cepat banget karena damage-nya by persenan HP. Dan dari situ itu decisionnya cepat banget, langsung snowball. Dari dapetin Lord, Hayabusanya sekarat, abis itu udah mereka dapat semuanya. Mereka bisa perang asal-asalan dalam turret. Dan balik lagi kan udah dibahaskan di awal. Fnatic Onyx ini ketika udah ahead, udah nggak ada kayak hampir nggak ada celah gitu. Udah game over. Bahkan tadi sampai mereka ngedive tower 3 kan ya. Iya, dari dalam Itu udah kayak statement kayak ayo sini kayak lawan grand final nih Onyx nih. Kayak bener-bener snowball itu sih. Ya sih, cukup menyeramkan, dan mungkin kita bakal bahas lebih dalam juga dengan melihat nih item decision seperti apa yang sudah diamankan dalam 14 menit game yang berjalan. Ya bicara soal itu mungkin dari Favian-nya dan Hayabusa yang sebenarnya untuk di awalnya masih cukup oke lah karena ada Kirk yang bisa ditargetkan misalnya. Tapi waktu aku ngelihatnya Kirk memang dengan editnya ini mungkin sepowerful itu juga ya sampai direspect dengan tim yang lain gitu loh. Kayak di Last Band selalu nih
edit yang di ban. Setelah dia punya Thunder Belt, sangat-sangat susah untuk bisa langsung nge-pick off instant ke Kirk-nya juga. Dan masih tetap dengan Super Fringe ya, Power Hero, Loyi. Dan kita lupakan kombinasi dari diversionnya yang selalu bisa dikombinasikan dengan apapun itu juga. Ya, gila banget sih Super Friends macro play dengan diversionnya bener-bener ngebantu banget rotasi dari Fnatic, Onyx, PH ngebantu banget mereka untuk nge-shutdown early aggression TLID karena mereka kelihatan banget pengen coba untuk dapetin apa ya power ataupun early advantage bagi Hayabusanya, bagi Grangernya pun meski nggak terlalu banyak option juga sih untuk dia bahkan nge-skip langsung ke Skypiercer, langsung ke BOD tadi second item dari Aaron Shiki. Ya dia cuma nge-banking di balik fakta bahwa mungkin dia bisa punya damage poke lah. Tapi tetap aja gak ketolong. Tadi kita sempat mikir juga mungkin high ground bisa di-defend. Kan ada Lily, ada Granger. Tapi ya Fnatic, Onyx, PH mereka gila banget dive-nya ke belakang langsung. Iya, karena memang beda sih antara Lilia dengan Granger atau misalnya Parsha dengan Granger, Xavier dengan Granger yang bisa ngelempar kan. Granger cukup pendek dan bisa ditangkap dengan Unbreakable nih yang jadi PR tadi. Dan mungkin untuk Chow dari Widi nih ya, kayak wow, kapan kita melihat ada satu umpan tarik yang bagus dari Widi? Sebenarnya kalau kita ngomong juga tadi kan sempet dia nyoba lah, tapi pas udah behind banget sih. Tapi sebenarnya breakpoint game tadi adalah ketika Aran ini show di mid atau di mana gue lupa. Tapi dan Onyx PH-nya langsung nyari fight di atas di top lane dan mereka menang fight itu dan semenjak itu udah snowball doang. Dan itu berarti seberapa cepat decision mereka, seberapa cepat kayak comms mereka segala macam dan benar-benar show banget lah seberapa kuatnya Onyx PH. Fnatic, Onyx PH. Oke, dan Turtle juga masih sama nih, satu sama. Jadi Turtle sebenarnya nggak terlalu prayo buat dua-duanya sih, apalagi buat di awal. Tapi aku ngeliatnya menit 3 ke atas nih, baru Turtle yang pertama memang diambil ya. Dan itu pun memang karena setup yang cukup panjang juga. Tapi Suyo bisa dibilang ini punya early potential yang sangat baik dibandingkan dengan Hayabusa nih. Karena dengan adanya efek lifesteal yang bisa didapatkan ya dia sangat-sangat sustain lah untuk bisa selalu melakukan team fight. Dan ini banyak badan kan untuk FNOP. Itu sempat yang kita pikirin juga ya. Dulu sempat ada beberapa comparison gitu di MPL ID untuk Suyo-Suyo yang bermain. Yang membedakan Favian dengan Suyo-Suyo lain adalah Favian itu Suyo yang mencari early lead. Dan ini sama banget dengan King Kong. Dia nggak terlalu peduli sama objektif. Yang penting dia ahead, yang penting dia bisa bantai-bantai di belakang. Lalu disitulah mereka snowballing. Makanya dari Suyo King Kong pun nggak terlalu prayo ke Turtle-nya karena emang ya mungkin dia emang bener-bener pengen cari early lead dan snowball advantage itu sih. Ya, tapi ini Kelra ya. Yang tetap menjadi MVP by Gopi untuk game yang pertama dengan Bruno-nya yang tadi dijagain banget pasukan pengaman Kelra ya di sini 715 hanya terpick off sekali saja. Ini orang sih kalau emang udah di level turnamen internasional emang beda sih. Kayak malah di domestiknya dia struggling kan biasanya. Kalau ngikutin storyline-nya Kelra ya yang menarik adalah ya karena baru di season 14 ini dia dapetin piala domestik. Piala domestik pertama. Karena kan piala pertama dia bukan di domestik tapi MSC. Jadi jagonya ketika internasional tuh ya. Nah itu yang mengerikan tuh sebenarnya. Tapi ya emang mau gimana pun Bruno ya dikasih waktu untuk dapetin 3 item aja udah cukup. Habis itu join team fight makanya connect banget untuk bermain berlima. Apalagi mereka pegang yang namanya kendali map. Ada Luoi juga jadi lebih leluasa lah untuk farming dan juga melakukan team fight di waktu yang bersamaan. Nah, ini dari highlightsnya nih, momen dari Kelra sendiri yang sempat terlihat ya. Ya, dimana memang mungkin di awal tadi ada perlawanan sedikit lah dari tim Liquid ID ya. Tapi kalau kita melihat secara mungkin comparisonnya ya ini lebih ahead untuk Fnatic, Onyx, PH waktu mereka join team fight dan team fight yang panjang apalagi Kelranya nih. Nggak sentuh om. Yep. Udah dewasa deh ya. Dulu tuh flicker maju agresif, sekarang disiplin, nendang bola, ada pas pampres jagain dia, megangin dia, dan dia ya udah tinggal dapetin poking damage kill-killnya di akhir ya. Sulit sih. Ya ini diving semua nih. Tapi emang Fnatic, Onyx bener-bener ngerti sih gimana komposisi menggunakan Luoi dan Bruno ya. Jadi mana untuk 2 hero depannya Gerot Kaca terus juga Idit emang kayak diperuntukkan untuk menjadi badan, jadi dia nggak yang asal tumbang menerima damage banyak. Bukan buat tim Liquid ID. Ya. Waktu mereka ketemu dengan tim Spirit ya. Spirit betul. Dipakai dengan one shot loh. Itu padahal cuma Fanny yang track lurus. Bukan yang bener-bener main kabel gitu kan. Kabel gitu. Nah, itu kayak yang jadi pertimbangan sih kayak Fanny harus di-ban gitu loh. Yap, kita lihat ya udah Fanny Joy udah pasti. Ya udah pasti. Tidak perlu kita berdebatkan kalau gitu. Harusnya di series ini Liquid lawan Fnatic, Onyx yang second pick udah pasti ban Fanny Joy pertama ya. Dan first pick itu selalu punya keuntungan pokoknya. Ya, aku lebih pengen ngeliat Chusin-nya di adu nggak sih buat Chusin? Cuma nih Alpha juga masuk loh ke prioritas band. Berarti dia pengen nutup hero-nya Favian dan dia bakal first pick Suyo di sini. Oh. Ya, Fnatic, Onyx, PH-nya. Benar-benar.
Dia benar-benar make sure buat King Kong. Ya, make sure udah matiin hero poolnya Fabian. Ya, mereka butuh winning matchup buat King Kong juga ya, karena King Kong emang Kickstarter juga untuk Fnatic Connect PH. Mereka juga ban Hilda. Waduh. Karena itu pressure yang diberikan sama Aran dari Hilda juga dan Yves. Emang hero yang sangat kuat di tangan Yeskiel. Positioning yang enak banget, tinggal buka catur, tinggal buka kotak. Dan mereka bakal main di belakang dari real world manipulation itu. Ya ini ada Chusin nih berarti. Sudah pasti. Ya mau gak mau ya? Template. Template banget. Ya, Tiga nih yang sering di-ban juga. Template second pick sekarang Fanny, Joy, Zuxin. Iya. Ya tapi kalau dilihat-lihat ya kenapa selain ban Alpha tadi alasannya adalah untuk Suyo, aku pun setuju untuk Suyo. Tapi kayaknya lebih spesifik untuk nge-delete Matildanya juga secara nggak langsung. Karena tanpa adanya Alpha ya Matilda juga udah pasti bakal ke-delete gitu loh. Apalagi udah gak ada Hilda juga, gak ada Yves juga. Gak ada alasan kenapa Matilda harus di-pick gitu loh. Tapi masih ada Fredrin. Xbox. Ya mungkin itu satu-satunya alasan. Xbox Matilda ya benar. Itu satu-satunya alasan udah. Itu dia. Ya, Tapi kayaknya Xborg ini bakal muncul kalau Fnatic Connect Philippines yang start duluan nih untuk bawain High Loss. Iya, High Loss. Ya, Hero-hero. betul. Mereka pasti kalau misalnya bawa hero-hero yang HP percentage, mereka pasti bakal bawa Xborg kayak juga. Tapi menurut aku ini paling make sense udah versus Suyo karena Bruno Granger pasti open dan mereka bakal adu. bakal adu lah Iya. pasti for Iya. sure. Ranger, Bruno, Itu dia. Suyo udah Ya, pasti Suyo. buat King Kong. Ya, karena buat early kalau mau trade dengan Suyo wah mahal banget ya. Ya, Ya. Kayak Soul Severe-nya dia di hold aja tuh udah sedalam itu damage-nya, HP-nya balik. Terus isi Turan juga, Evil Queller. Benar, intinya lu punya objektif prio juga ya, pakai mini retribution yang lu punya, terus ya ada escape, ada damage yang juga cukup gila lah dari tangan Suyo. Jadi emang ini priority bagi King Kong. Banget. Nah ini menurut aku tim Liquid bakal prioritas Chou juga harusnya karena melihat Onyx juga flex kan, Kirk sama Briscoe Chou-nya juga Ya. mengerikan. Tapi dengan apa kita nggak tahu. Mungkin Liquid juga bisa bilang ya lu pilih lah pick MM yang lu mau, gue tinggal yang satunya lagi kan hitungannya. Lihat tipe ketiga ya. Iya, tipe lihat pick ketiga ya. bisa aja. Oh mereka Granger, Granger Chou ya. Aku lebih setuju emang Granger Chow-nya duluan Iya. diamankan. Kenapa? Karena nanti pick ketiganya baru kalau misalkan emang ada Bruno ya. Iya. Dan mungkin ada satu tipe hero yang nggak bisa dive, Farsha bisa langsung Farsha jatuh. ya. Iya. Setuju. Farsha terpick ya buat tim Liquid ID. Setuju. Bagus banget soalnya. Harusnya dan mereka bisa main combo gak sih nanti? Farsha Granger ya, Iya, Farsha Farsha Granger. itu main dari jauh. betul itu Bener, Sky Pierce combo ya. mematikan. itu poking combo banget. Tapi kalau misalnya mereka ambil Farsha, gue expect mereka di second phase nanti bakal nge-ban Valentina gak sih? Biar nggak bisa steal tapi Loi udah langsung nge-lock Loi aja. Ini udah obvious banget ya. Ya, Udah obvious banget, Super Prince dengan hero powernya juga, kita tahu kapasitas dia bisa membawakan Brave Smite, bahkan Warcry waktu itu sebagai core satu-satunya. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan nanti pick ketiganya akan tetap menuju ke arah Farsha. Nih, oke. Hayabusa. Hayabusa. Oke, Fabian Haya. classy banget picknya. Ya, benar. Tapi- Hai juga bagus sih untuk Iya. bisa narget Iya. ke belakang buat Iya. cari Loi-nya. Cuman ya Benar. early damage-nya nih yang harus diwaspadai jangan sampai kena ganking di awal Ya. dulu. Nah itu sih, setidaknya mungkin dari early game yang kemarin udah ada referensi pertandingannya. Waktu one shot ketemu sama Sekais, yang dimana Hayabusanya ternyata menang Bush. Dan alhasil dia ketika 1v1 dengan Warcry, dia lebih memberikan damage yang pasti gitu. Oke, masuk ke arah banning nih berarti buat sekarang. No. Ada Tigreal yang di take out karena ya Hero power power dari ya. Implosion. Hero Widi juga kemarin pakai Tigreal juga bagus banget. Mungkin Tigreal edit, Ya, Tigreal edit. edit. biar Tigreal make sure edit, ya ya. kalau Kirknya nggak dapetin hero yang punya damage juga. Bener. tapi kalau Idit menurut aku karena dia udah pick Chou agak sayang nggak sih Bi? Karena menang matchup. Jadi Sebenarnya iya. jadi kayaknya kan ini juga Chou-nya kemarin kita udah kasih lihat juga kan kalau Aran ternyata bisa main Chou juga nih. Sebelumnya juga ya. Sebelumnya kan nggak pernah tuh Aran main Chou kan Iya, hitungannya. iya. Harusnya mereka tetap mungkin ban chip Ya untuk bench chip dulu sih. untuk ini nenggulangin biar atau enggak hero magenya Skill. Novaria. Kira nembak-nembak ya, Ya, nembak-nembak udah mulai Nova dihilang. Nova Farsha mungkin. Ya masih ada Farsha, masih ada Xavier juga. Iya. Sih. Atau Cecilion? Gue mikir Cecilion juga untuk nama poking juga bareng Grangernya. Tapi itu kayaknya ya Dua hero yang butuh stack ya. masih agak- possible. agak- Tapi agak ya tricky sih. itu tricky dan harus apa ya kayak Scaling. scaling lo harus bergantung pada late game juga. Jadi emang agak susah kalau misalnya Obvious. lo kalah. obvious, oke. Ya. Biar nggak dipegangin Hayabusanya. Betul. Apalagi ada 3 hero yang bisa dash ya dari 3 pick awal TLID. Jadi akan sangat mudah sekali untuk men-trigger bagaimana pasif Demonic Force. Demonic Force bisa di-trigger, nanti basic attack-nya enhance terus. Obvious bisa men-trigger juga Infernal Pursuit. Good pick. Very good pick. Ya, tapi kalau ada Hellas berarti Gatot Kaca juga lepas nih sekarang. Ya, betul. Gatot Kaca, terus siapa lagi? Khalid mungkin buat di early cukup repot kan? Khalid Loi strong sih Om. Iya Khalid. Early game-nya. Itu di mid-nya opresif banget kan karena ngepoknya gampang. Atau yang kemarin kita lihat Nge-freeze gampang. Yang freeze gampang contohnya juga. SRG, Johan.
Main pick off. Main pick off level 2 udah aktif Buat kan langsung ngepanis dengan Loyi. Hayabusanya juga ya. Karena Hayabusa early nggak boleh kalah. Ya tapi ngelawan Chow sih kayaknya bukan good option. Iya. Ya jauh headnya agak sedikit direpot. Edit tetap. Edit ya. Tapi hero power lah ya. Emang hero power udah hero power. Hero power. Udah jadi kayak nggak perlu diragukan lagi kayaknya untuk Kirk. Tapi tinggal aspeknya dan Brusco. Apa ya? Si Garut kaca. Gatot Gatot kan. sih harusnya. Iya. Lumayan bisa megang soalnya kan, unbreakable. Yap. Itu dia. Butuh badan juga soalnya. Butuh badan. Gotcha. Iya. Tapi kalau pick terakhir Xavier yang bagus. Savior. Actually ya, tapi agak harus aware sama Gatot kacanya aja sih positioningnya ya. Dan apalagi mereka ada Loi kan yang bisa langsung TP ke belakang buat injure Xavier-nya. Savior Tapi fragile banget. Harusnya ini tim Liquid bakal ngambil pick mid yang bisa ngepoke juga karena ini tipikal Liquid banget sih Bu. Ketika mereka nge-pick Ranger pasti dipasang ini sama hero yang ngepoke. Yang ngepoke Bisa Parsha. ngepoke bareng ya. Valen, Parsha. Atau kalau mau lebih safe ya Vexana sih. Paling safe back sana. Karena Paling safe banget sih ya posisinya safe. ya. Kalau lagi ngerasa kayak kayaknya game 1 nih tes ombak Xavier. Waduh, saya paling sebel kena tes limit sama tes ombak itu. Dijadiin tumbal dulu Iya, jadi dijadiin tumbal tumbal. nih. Beneran dijadiin ini percobaan. Di grand final numbal. Lilia. Ya, pok Oh, bagus. iya. Pok damage juga. Saya suka. Oke, komplit sudah berarti untuk game yang pertama kita bakal lihat racikan dari Saint Lucas dan juga Face Hugger. Dari game yang pertama bersama caster kita Ranger Mas dan juga Lim Kochel, take it away. Akhirnya tim Indonesia berkesempatan untuk membawa kembali Piala M Series ke Indonesia. Dan buat seluruh Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, lupakan perbedaan tim yang kalian dukung merah, kuning, hijau di langit yang biru. Semua menjadi satu Sobat Mobile Legends Indonesia. Karena kita akan bersama-sama mendukung tim Liquid Indonesia di Grand Final M6 World Championship. Let's go! Kita akan lihat juga dan satu pesan untuk semua teman-teman juga ya. Mendukung bukan berarti menghina tim lawan. Kawan-kawan yang kita bangun komunitas yang sehat kita tunjukkan kepada dunia kalau memang Indonesia komunitas yang suportif. Let's go to Land of Down. Kita akan menjadi saksi Grand Final. M6 mampukah kembali Indonesia mengharumkan namanya? By the way dari venue-nya juga udah sama gitu kan. Axiata Arena nih. Yes! Akankah bendera kita lagi-lagi berkibar di sana? Akankah sejarah terulang kembali? Dan tentunya sejarah kali ini akan dipandu oleh Ranger Master juga. Koco pastinya akan mengawal yang akan menemani kalian sampai nanti adanya champion untuk M6. Alright, tapi buat kalian semua jangan lupa M6 Pass. Ini udah lewat dari kemarin, tapi kalian gak akan ketinggalan sampai tanggal 29 Desember. Pokoknya jangan sampai kelewatan, karena keseruan M6 kali ini adalah puncaknya, tapi M6 Pass-nya tetap selalu ada. Yes. Tapi lihat di depan sana, Brusco. Di sana ternyata nampaknya King Kong berhasil melakukan trigger terhadap seorang Widdy. Flicker trigger yang cukup mahal kalau menurut saya di saat kita akan menuju ke arah Turtle nanti. Iya. Tapi daripada buang kill ngasih ke jungle King Kong lagi kan, itu kayak lebih oke sih. Opsi yang lebih baik gitu daripada tumbang di awal. First Blood soalnya kan. Yeah. Mungkin kalau First Blood udah terbuka masih oke. Tapi kalau kita bahas dari emblem nih, udah sangat jelas Impurage ya. Rata-rata dari Suyo user untuk percepat farmingnya. Tapi Warcry untuk Hayabusa yang menarik satu J. Hayabusa kemarin sempat digunakan juga oleh Selangor Red Giant dan first itemnya War X. Oke, tapi dampaknya skill di depan sana. Flick for defensive, mencoba untuk Balikin. kembali ke arah depan, akan dibalikin. Shadow kill. Dengan Shadow kill, one last hit tidak berhasil mencegah seorang King Kong. King Kong still survive, tapi dampaknya dari seorang Yeskiel, dia juga tidak tumbang. Karena satu poin kill yang sangat berbahaya ketika Yeskiel tumbang. Di saat kondisi nantinya dia tidak di level 4, ini akan memberatkan dia. Wow, 2 flicker berarti J. Oh dapat. Dia tetap berhasil mendapatkan satu jungle di depan sana. Perpasukan dari tim Liquid, mereka standby melakukan fokus terhadap seorang Kirk. Mencoba untuk mengusir, tapi Aran Ivek kali ini dari EXP Lane harus membantu Yeskiel untuk mendapatkan level 4-nya. Ya, sementara di Gold Lane sepertinya akan agak sedikit tenang ya untuk sementara waktu. Yes. Dan tidak adanya 2 flicker nih. Widdy plus dari Yeskiel ini akan sedikit sulit sebenarnya untuk kontes, tapi nggak boleh sampai dilepas juga. No. Mereka tetap harus kasih pressure. Betul, aku setuju banget. Sama satu lagi, kalau misalnya beberapa orang yang ngikutin Kelra dari dulu, Kelra ini benar-benar udah berubah drastis. Kelra dulu berani untuk flicker-flicker ke depan, tuker dirinya sama point kill, tapi kali ini Kelra berubah. Dia lebih tenang, dia lebih bermain dengan safe, dia benar-benar memastikan kalau flickernya itu nggak barter sama dirinya, bahkan dengan keuntungan lebih.
Dan itu yang harus diperhatikan Iron Shiki. Jangan sampai tertrigger. Tapi di depan sana Widdy. Apa yang coba dipaksa. Well Dragon. Menuju ke arah yang salah. Langsung di following up the Shadow Kill. Hampir saja berhasil mendapatkan Brusco. Tapi lihat dengan adanya Avatar of Guardian 4 Defensive Super Frames. Coba untuk mempertahankan dirinya. Flicker 4 Defensive. Tapi Kirk dia bisa terlalu besar. Masih ada sosok dari seorang Yeskiel kali ini. Bahkan first block-nya di tangan dari Kirk. Dan ingat, Kirk terakhir menggunakan edit. No, Fabian one last hit. Gagal untuk mendapatkan Brusco again. Dewi Fortuna berada di pundak Brusco untuk kesekian kalinya. Ya, dan mereka sekarang mulai set up ke arah Turtle yang pertama. Tapi pastinya Fnatic Onyx mereka gak akan kasih free. Aran di bagian depan yang udah setengah bahkan seperempat. Aran akan coba menurunkan dirinya dengan adanya Turtle. Tidak boleh tertrigger dan itu dia. Turtle tuker Aran. Dan bahkan apakah ini untung dari Shadow Kill mendengar serangan. Point kill yang sangat untuk Fabian. Keberaniannya sangat luar biasa. Karena pertukaran dengan Fabian, kalau dia tertangkap di depan sana itu sangat merugikan dirinya. Ya, setidaknya kali ini sang jungle assassin kita udah mendapatkan satu buah makanan. 1 point kill yang lumayan banget nih untuk nge-boosting lagi network dari early-nya. Dan gua suka banget pergerakan Iron Shiki. Dia join terus, Ji. Yes, dia join terus karena dia itu dia. Dia dengan damage early yang dia miliki, kalau dia nggak join ini akan merugikan para pasukan dari tim Liquid. Sedangkan dari Kelra untuk head-to-head match up di arah gold laner-nya. Ini untuk seorang Iron Shiki akan cukup sulit ketika Kelra langsung fokus menuju ke arah Huskclaw. Betul. Dia benar-benar pengen survive. Ya, sustain-nya bakal enak banget dari landing-nya. Mungkin sebelum adanya ganking nanti entah dari Fnatic Onyx ataupun dari tim Liquid ID juga ke arah gold lane, gue rasa dua-duanya masih aman. Tapi ya ngomongin soal Iron Shiki juga, dari match-nya kemarin kita sadar Aaron sudah banyak belajar dengan move-move yang beresiko itu benar-benar nggak ada. Walaupun kemarin Moskov-nya sedikit bikin min 1 jantung ya, tanpa lane. Tapi lihat Kirk di depan sana, dia dengan Primal Ward. Oh, selesai Primal Ward-nya. Ini nggak menjadi point kill tanpa ada Shadow Kill. Dan ini menguntungkan sekali untuk para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Ini dia. Tim Liquid di depan sana bakal coba ditembakkan seorang Iron Shiki, tapi still survive dengan Purify, tidak tertrigger sama sekali. Masih aman juga. Mahal. Belum ada kerugian sampai saat ini, berarti tidak ada pertukaran juga. Aran sudah mulai join, Ji. Oh, Aran tadi sepertinya akan coba dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Revitalize setelah dibuka, tapi Yeskiel. Lihat dia bisa diberikan Avatar Guardian 4 Defensive berhasil di-trigger oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan Black Shoes dari Yeskiel Diversion. merubah segalanya. Benar-benar merubah segalanya, dan bahkan King Kong di sana tidak melihat di mana Fabian berada. Dengan 1 buah poin turret membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil melakukan owning di early game. Dan aku jujur, memang early owning kayak ini bagus banget untuk tim Liquid. Tapi mereka jangan lupakan Brusco sih. Dari tadi mereka lihat Brusco ini berhasil menjadi bait. Ya. Gue lumayan setuju sih, EOG defensifnya 2 kali loh. Itu bisa selamatin dirinya juga. Dan ya ngomongin soal early, rata-rata memang early game ini bukan hanya dari tim Liquid, tapi dari M6 juga. Itu menjadi tren positif untuk beberapa tim. Tapi mid to late game-nya, itu yang harus benar-benar dikuasain juga. Mid to late game ini akan berbahaya. Kenapa? Kelra kondisinya. Dia akan sangat dengan mudah menumbangkan Aran. Dia nggak bakal bisa banget dimakan sama Widdy dengan instan. Trigger terhadap crowd control juga belum ada. Kita melihat di depan sana Kelra, Purify tidak tertrigger sama sekali, bahkan dengan Scaratul Maut sekalipun. Aran di depan sana bakal coba menutup jalan para pasukan dari tim Onyx Philippine dan Retribution dan King Kong. Soul Server yang on point membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippine mulai membalikan kembali keadaan dengan Turtle yang dia miliki. Walaupun berbagi 1 untuk 1, tapi lihat mereka tetap owning dari goldnya. Fabian dia memanfaatkan kesempatan di mana setup Turtle dimulai, dia ambil turretnya. Oke, King Kong mencoba untuk melakukan steal terhadap Orange Buff, tapi nggak bisa dilindungi lagi seorang Widdy. Meanwhile King Kong di depan sana nggak boleh dapetin Widdy karena ini pertukaran yang tidak cukup adil. Orange Buff, Widdy, dan Fabian nggak dapetin apapun di sana. Tapi seenggaknya dia habisin semua jungle bawah, Ji. Kalau dari gold harusnya nggak bakal beda jauh atau mungkin bisa jadi lebih unggul. Oke, tapi dia nggak punya Orange Buff. Dan ketika tidak memiliki Orange Buff, powernya dia akan cukup berkurang. Sekarang gimana caranya dia agak cukup hold, clear, laningnya dibenerin, kalau mau initiate pastikan 1 buah point kill. Widdy di depan sana dengan flicker dari Super Friends berhasil mendapatkan positioning, tapi Widdy termakan dan menuju ke Kelra. Tapi ini dia, point kill yang sangat mahal berhasil memakan Kelra. Brusco, 1-by-1 situation dengan seorang Fabian. Lihat dengan tahan badan dari seorang Iron Shiki dan juga Fabian. After Guardian berhasil memakan Fabian dan lagi jalan untuk pulang. Meanwhile di belakang sana Super Friends berhasil menutup ke arah Iron Shiki. 2 hilang. Dipecah belah 2. Dan itu dia ketika kita telah memberikan informasi Brusco selalu akan menjadi bait. Ya pertukaran yang kurang baik pasti untuk tim Liquid ID. Walaupun sampai saat ini goldnya juga nggak berbeda terlalu jauh. Mereka sama-sama bisa mengejar bloody team fight.
tidak henti-henti dari keduanya. Jual beli serangan. This is grand final bro. Semua nggak ada yang mau ngasih celah. Yes, ini adalah grand final. Pertama kalinya untuk kedua belah tim tersebut. Yes. Sama-sama pertama kalinya. Dan terlalu banyak orang baru di M-Series ini. Iya. Ini dan bahkan ini pembuktian Rookie Monster. Dimanapun kalian berada, Sobat Mobile Legends ingat mimpi kalian untuk berada di kejuaraan dunia tidak mungkin. Tim Liquid Indonesia dengan pemain rookie-nya mereka membuktikan mampu ke Grand Final. New Blood, New Hope pastinya. Darah yang baru, ada harapan yang baru. Dan dengan harapan ini diversion. Oke, apakah Indonesia akan menyala? Tapi Favian. Favian dengan ada surprise yang diberikan oleh seorang Brusco dan Kau mereka gagal untuk mendapatkan point kill. Favian still survive. Satu kelompok Shadow untung tahun dengan Unbreakable. Dan juga kawan-kawan dari tim Fnatic Filipina mereka membuka vision. Akan mereka paksa karena mereka sadar Favian akan berada di arah belakang. Lihat steal yang dilakukan oleh seorang Kikong. Berhasil dapat pada Colt sama sekali dan Brusco kembali menjadi point kill dengan duel of Dragon. Menuju ke arah Kong. Di depan sana Favian berhasil mendapatkan point kill atas seorang Kara. Meanwhile, lihat tim Indonesia dipukul karena Kara. Free hit, looking for triple kill. The monster from Philippines. Kara berhasil mengamuk. Ini dia dengan positioning yang sangat aman. Hampir terpick off tapi tenang dengan Haskell dan kawan-kawan dengan darah full dia gak bakal bisa dimakan sama sekali. Iya. Wipe out terjadi. Fnatic Onyx Filipina mengamuk. Bait yang sangat-sangat baik. Mereka paksa tadi Lordnya. Kita akan lihat sedikit dari tayangan ulangnya. Dimana tadi udah low HP memang dari Faviannya. Dan ini pressure yang terpaksa. Kelra dengan adanya Malphite Gun lihat free hitnya. Gak ada satupun yang bisa menyentuh. Even Heron Shiki dengan Death Sonatanya. Itu kesulitan banget. Setelah Yehes masih punya Black Shoes, gue pikir bisa untuk debate lagi nih. Tapi ya dia hanya beli waktu doang sih. Ke belakang tadi dan tetap akan tumbang. Lihat, dengan slow apapun yang dimiliki oleh seorang Eskel dan Bang Widi dimakan dengan saat instan dan Kelra. The Monster from Philippines. One more situation. Apa terap Favian? Berhasil mendapatkan Heron Shiki. Dengan shadow kill terbagi menjadi dua. Favian gagal untuk mendapatkan apapun yang diberikan oleh para pasukan dari Fnatic oleh Philippines. Masuk terlalu dalam. Minion. Tapi lihat, one hit, one kill from Kelra. Berhasil benar-benar memaksa tim Liquid hampir terwipe out. Kelra dan kawan-kawan kali ini berhasil membuat tim Liquid mereka kehilangan 6.000 gold instan. Tapi gak ada best turret yang hilang sebetulnya, Ji. Ya memang gold diungguli jauh sekali. Hampir wipe out lagi. Kalau tadi wipe out berarti 2 kali wipe out berturut-turut. Wow. Gold langsung dipegang. Tapi kalau kita lihat dari 3 item nih. Blade of Despair udah jadi juga. Untuk Heron Shiki pastinya menuju ke next item. Mungkin si Robert bisa jadi opsi juga. Atau langsung ke arah Malefic Roar. Tapi kalau kita sandingkan dengan gold laner lawannya Kelra. Ini yang dimana memang jadi paling tajir ya bisa dibilang dari Fnatic Onyx Filipina sekarang. Berdasarkan video jadi Win of Nature next item. Setelah jadi Win of Nature, Favian ini harus cari target lain. Dan gue rasa Super Friends ini target yang paling sempurna. Ya tapi dari tadi semua menuju ke Super Friends. Kalanya free hit. Itu menjadi permasalahan loh Lim. Karena gue ngeliat gak ada Winter juga dari Super Friends-nya kan. Jadi itu bisa ditarget sampai saat ini ya. Masih bisa ditarget maksudnya. Ya dan mereka gak masalah lihat. Recall. Berhasil dikeluarkan oleh Fnatic Onyx Filipina. Terlalu besar. Memang yang bisa kita lihat damage yang diberikan oleh seorang Kelra. Dan bakal lihat satu hit ke arah seorang Aran. Satu tendangan dari Filipina. Monster dari Filipina Kelra. The Little Monster. Ya, Retribution-nya udah dipakai juga. Tapi karena Lord juga masih butuh waktu untuk spawn, kayaknya ini masih bisa untuk dibeli waktunya oleh teman-teman Onyx Filipina. Win of Nature, Kelra sudah jadi. Ini menjadi mimpi buruk sebetulnya untuk Favian. Kecuali memang nanti bisa debate dulu nih. Entah dengan cicilan Death Sonata mungkin. Dan seperti biasa kalau seandainya Yeskiel itu bermain high ground defense, mungkin ada solusi untuk para marksman. Tapi ketika Yeskiel nggak pakai high ground defender seperti Layla dari Lilia sekarang, kayaknya agak susah nih untuk nyentuh ke arah gold lane-nya. Ya nggak kepegang bahkan gold lane-nya. Gak ada yang bisa ke sana soalnya. Front to back soalnya, Ji. Ya makanya kalau kita ngomongin seperti ini. Tapi Maksudnya. ada satu hal yang menurut aku bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Dari tadi aku ngeliat flankingnya Favian itu bagus banget. Cuma memang problemnya adalah gimana follow up damage dealernya. Dia nggak bisa sendiri untuk masuk ke dalam. Shadow kill tuh nggak akan cukup. Terbagi menjadi 5. Dan itu dia yang harus dipikirkan. Untuk gimana deliver damage dari tim Liquid ini semuanya maksimal. Apakah distract terhadap split push? Apakah dia bakal coba kontes di arah objektif? Kayaknya mereka akan coba untuk melepaskan objektif netral atau Lord di menit ke-12 kali ini. Ya, udah muncul juga kan Faviannya di bagian top lane tadi. Jadi ya udah
defense, ini pilihan yang lumayan oke. High ground defender, mereka punya Lilia. Dia bisa nge-stacken dari Angry Gloom-nya nanti, dimanapun Lord ini berjalan. Satu lane bisa dipegang juga oleh Favian. Ini menjadi kabar yang lumayan baik. Tapi Diversion, gak berani harusnya sih. Gak. Itu akan menjadi masalah serius kalau seandainya Diversion tadi dipaksa ke depan. Tapi Purple buff, ini gak bakal dikasih secara free, bahkan Aran yang terima damage. Ini harus mundur. Yes, dia udah gak punya daya apapun Aran. Pertama, tapi satu-satunya yang bisa diandalkan Aran adalah sekarang Glorious Pathway-nya on point ke arah siapa? Ya. Glorious Pathway-nya mau defensif atau menuju ke arah Kelra secara langsung itu nggak masalah, kita bakal lihat. Di bottom lane, BS Turret masih bisa dipertahankan oleh para pasukan dari tim Liquid ID. High ground defender underrated. Lilia was a little girl. Kali ini berhasil mempertahankan base turret tapi tidak cukup lama. Karena Kelra di depan sana dengan adanya Malefican dia terlalu kuat. Dan bahkan lihat free hit dari seorang Kelra masih mendapatkan 2 base turret. Glorious Pathway for nothing. Membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontes sekalipun untuk mempertahankan. Mereka Wild Dragon! On point! Dengan 1 point kill. Mereka mencoba untuk memberikan kembali kanan dari pertukaran menuju ke arah seorang Aran. Damage dari seorang Kelra terkuat. Super Prince mencoba untuk melakukan mundur ke arah belakang. Oh no way! Dia gak mundur! Surprise attack! Menuju ke arah bottom lane. Super Prince! Lihat pemikiran yang berbeda. Sedangkan Kelra fokus menuju ke arah PS. Dengan minion mereka gak peduli apapun yang terjadi. Game pertama didapatkan Fnatic membuka kemenangan untuk game yang pertama. Fnatic Onyx Philippines tampil dengan sangat konsisten. Liquid mereka pegang early-nya, mereka bisa untuk mengejar awalnya. Namun masuk di mid to late game, mereka seakan kebingungan. Defense yang cukup baik masih belum cukup tadi. Kelra satu-satunya masalah, satu nama yang harus diwaspadai, Kelra. Dan tapi tenang, ini masih game yang pertama. Tapi Kelra membuktikan the monster from Philippines, the one and only Kelra. So panelists, take it away. Oke, wow. Game pertama yang ternyata masih bisa direbut oleh Fnatic Onyx Philippines. Meskipun tadi secara draft cenderung ke tim Liquid ID ya? Sebenarnya hampir sama sih. 50-50 lah ya. 50-50. Cuman early game-nya masih bisa diimbangi juga ya dengan tim Liquid ID. Cuman kita tahu bagaimana kuatnya Gatot Kaca tadi nih. Iya. Brusco yang ini 3 kali. Tiga kali. Pemain yang ditargetkan low HP tapi selalu selamat survive. Ya, kita sempat ngobrolin tadi Om. Early game-nya tuh kuat banget. Soalnya gue kayak gak terlalu ngeliat pressure yang bisa disematkan sama Chowdhury Widi karena emang Gatot Kaca selalu megangin backline dari TLID dan dari Fnatic Onyx PH, dan bahkan tadi beberapa kali Favian gak dapat chance buat nge-kill, gak dapat chance buat bisa ngelakuin shadow kill karena ada AOG dari Gatot Kaca yang bikin dia invulnerable. Akhirnya shadow killnya jadi kayak percuma banget. Meskipun tadi di celah-celah semua itu Favian dapat upper turret sama di bawah juga kan. Jadi setidaknya masih ada vision lah dimana mereka pengen main far lane, mereka pengen main split push kayak gitu, tapi tetap aja di team fight Kelra bener-bener dilindungin banget lah. Itu protect Mr. President. Lu ada Edith, ada Gatot Kaca, susah banget buat ngejangkau backline-nya. Kalau aku sih mungkin nge-highlight permainan decision cepatnya ala Fnatic Onyx Philippines ya. Kayak tadi pas kalau teman-teman lihat sempat ada movement yang dimana teleportation bareng-bareng, Hayabusanya tiba-tiba kena poke damage, combo duality. Ya walaupun gak kena unbreakable, tapi setelah itu mereka tahu gitu loh, mereka punya edit yang dimana untuk nge-lord dia cepat banget karena damage-nya by persenan HP. Dan dari situ itu decision-nya cepat banget, langsung snowball. Dari dapetin lord, Hayabusanya sekarat, habis itu udah mereka dapat semuanya. Mereka bisa perang asal-asalan dalam turret. Dan balik lagi kan udah dibahaskan di awal. Fnatic Onyx ini ketika udah ahead, udah nggak ada kayak hampir nggak ada celah gitu. Game over. Bahkan tadi sampai mereka ngedive tower 3 kan ya. Itu udah kayak statement kayak ayo sini kayak lawan grand final nih Onyx nih. Kayak bener-bener snowball itu sih. Ya sih, cukup menyeramkan, dan mungkin kita bakal bahas lebih dalam juga dengan melihat nih itemization seperti apa yang sudah diamankan dalam 14 menit game yang berjalan. Ya, soal itu mungkin dari Favian-nya dan Hayabusa yang sebenarnya untuk di awalnya masih cukup oke lah karena ada Kirk yang bisa ditargetkan misalnya. Tapi waktu aku ngelihatnya Kirk memang dengan editnya ini mungkin sepowerful itu juga ya sampai direspect dengan tim yang lain gitu loh. Kayak di Last Band selalu nih edit yang di band. Setelah dia punya Thunder Belt sangat-sangat susah untuk bisa langsung nge-pick off instant ke Kirk-nya juga. Dan masih tetap dengan Super Fringe ya, Power Hero, Loyi. Dan kita lupakan kombinasi dari diversionnya yang selalu bisa dikombinasikan dengan apapun itu juga. Ya, gila banget sih Super Friends macro play dengan diversionnya benar-benar ngebantu banget rotasi
dari Fnatic, Onyx, PH ngebantu banget mereka untuk ke-shutdown early aggression TLID karena mereka kelihatan banget pengen coba untuk dapetin apa ya power ataupun early advantage bagi Hayabusanya, bagi Grangernya pun meski nggak terlalu banyak option juga sih untuk dia bahkan nge-skip langsung ke Skypiercer, langsung ke BOD tadi second item dari Aaron Shiki. Ya dia cuma nge-banking di balik fakta bahwa mungkin dia bisa punya damage poke lah. Tapi tetap aja gak ketolong. Tadi kita sempat mikir juga mungkin high ground bisa di-defend. Kan ada Lily, ada Granger. Tapi ya Fnatic, Onyx, PH mereka gila banget dive-nya ke belakang langsung. Iya, karena memang beda sih antara Lilia dengan Granger. Atau misalnya Parsha dengan Granger, Xavier dengan Granger yang bisa ngelempar kan. Granger cukup pendek. Dan bisa ditangkap dengan Unbreakable nih. Yang jadi PR tadi. Dan mungkin untuk Chow dari Widi nih ya. Kayak wow. Kapan kita melihat ada satu umpan tarik yang bagus dari Widi? Sebenarnya kalau kita ngomong juga tadi kan sempet dia nyoba lah, tapi pas udah behind banget sih. Tapi sebenarnya breakpoint game tadi adalah ketika Aran ini show di mid atau di mana gue lupa. Tapi dan Onyx PH-nya langsung nyari fight di atas di top lane dan mereka menang fight itu dan semenjak itu udah snowball doang. Dan itu berarti seberapa cepat decision mereka, seberapa cepat kayak comms mereka segala macam dan benar-benar show banget lah seberapa kuatnya Onyx PH. Fnatic, Onyx, PH. Oke, dan turtle juga masih sama nih, satu sama. Jadi turtle sebenarnya nggak terlalu prayo buat dua-duanya sih, apalagi buat di awal. Tadi aku ngeliatnya menit 3 ke atas nih. Baru turtle yang pertama memang diambil ya, dan itu pun memang karena setup yang cukup panjang juga. Tapi Suyo bisa dibilang ini punya early potential yang sangat baik dibandingkan dengan Hayabusa nih. Karena dengan adanya efek lifesteal yang bisa didapatkan ya dia sangat-sangat sustain lah untuk bisa selalu melakukan team fight dan ini banyak badan kan untuk FNOP. Itu sempat yang kita pikirin juga ya. Dulu sempat ada beberapa comparison gitu di MPL ID untuk Suyo-Suyo yang bermain. Yang membedakan Favian dengan Suyo-Suyo lain adalah Favian itu Suyo yang mencari early lead. Dan ini sama banget dengan King Kong. Dia nggak terlalu peduli sama objektif. Yang penting dia ahead, yang penting dia bisa bantai-bantai di belakang. Lalu disitulah mereka snowballing. Makanya dari Suyo King Kong pun nggak terlalu prayo ke turtle-nya karena emang ya mungkin dia emang bener-bener pengen cari early lead dan snowball advantage itu sih. Ya, tapi ini Kelra ya. Yang tetap menjadi MVP by Gopi untuk game yang pertama dengan Brunonya yang tadi dijagain banget pasukan pengaman Kelra ya di sini 715 hanya terpick off sekali saja. Ini orang sih kalau emang udah di level turnamen internasional emang beda sih. Kayak malah di domestiknya dia struggling kan biasanya. Kalau ngikutin storyline-nya Kelra ya yang menarik adalah ya karena baru di season 14 ini dia dapetin piala domestik piala domestik pertama. Karena kan piala pertama dia bukan di domestik tapi MSC. Jadi jagonya ketika internasional tuh ya. Nah itu yang mengerikan tuh sebenarnya. Tapi ya emang mau gimana pun Bruno ya dikasih waktu untuk dapetin 3 item aja udah cukup. Habis itu join team fight makanya connect banget untuk bermain berlima. Apalagi mereka pegang yang namanya kendali map. Ada Luoi juga jadi lebih leluasa lah untuk farming dan juga melakukan team fight di waktu yang bersamaan. Nah, ini dari highlightsnya nih, momen dari Kelra sendiri yang sempat terlihat ya. Iya, dimana memang mungkin di awal tadi ada perlawanan sedikit lah dari tim Liquid ID ya. Tapi kalau kita melihat secara mungkin comparisonnya ya ini lebih ahead untuk Fnatic, Onyx, PH waktu mereka join team fight dan team fight yang panjang apalagi Kelranya nih. Nggak sentuh om. Yep. Udah dewasa deh ya. Dulu tuh flicker maju agresif, sekarang disiplin, nendang bola, ada pas pampres jagain dia, megangin dia, dan dia ya udah tinggal dapetin poking damage kill-killnya di akhir ya. Sulit sih. Ya ini diving semua nih. Tapi emang Fnatic, Onyx, Philippines bener-bener ngerti sih gimana komposisi menggunakan Luoi dan Bruno ya. Jadi mana untuk 2 hero depannya Gerot Kaca terus juga Idit emang kayak diperuntukkan untuk menjadi badan, jadi dia nggak yang asal tumbang menerima damage banyak.